Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Guratan Misteri, kembali berjumpa dengan channel kita Guratan Misteri. Malam ini kita akan menayangkan atau mengenang tribut untuk salah seorang tim Guratan Misteri, Eka Danu Anwara, yang telah menjadi salah satu korban pandemi COVID-19. Eka Danu Anwara atau biasa kita sapa dengan Opung, ia terkena COVID dan hanya dapat dirawat 3 hari, yang akhirnya meninggalkan tim Guratan Misteri dengan duka yang mendalam. Eka Danu Anwara merupakan salah seorang videografer dan editor Guratan Misteri yang selama ini video-video yang ada di Guratan Misteri adalah ide dia dan juga hasil editan dia. Sekarang sudah tiada lagi, namun spirit atau semangat dari Eka Danu Anwara alias Opung tetap di hati kita, dan perjuangan akan tetap kita jalankan sesuai dengan harapan ia selama ini untuk membangun Guratan Misteri. Almarhum Opung itu senior gue di kampus. Dari dulu emang udah kenal. Dan yang paling menonjol dari Opung itu dari dulu adalah orangnya humble, baik gitu. Nah, ketemu lagi beberapa saat kemarin, kebetulan banget nggak berapa lama lah ya, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sebelum almarhum nggak ada. Nah itu kita tuh mau ngebangun YouTube channel supaya lebih lebih naik lagi gitu ya, lagi tukar-tukar ide. Terus kemudian akhirnya juga kerja sama almarhum Opung itu bikin kegiatan mengetuk pintu langit setiap hari Jumat, yang kegiatannya itu berbagi makanan sama saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau inget-inget Opung itu yang paling dominan adalah dia tuh orang yang baik dan bersahabat, dan dia senang banget untuk bisa ngejalin hubungan silaturahmi yang mungkin udah lama gak ketemu, yang mungkin sempat putus gitu ya. Jadi overall kalau nginget dia, gue bersaksi bahwa Opung itu orang baik, dan mudah-mudahan sekarang di alam yang baru Opung bahagia dan diberikan balasan untuk amal kebaikannya selama Opung hidup gitu. You will be miss banget deh Pung, kayaknya orang seperti lu itu 1001 ya gitu. Gue juga kayaknya nggak bakalan bisa punya hubungan sedekat ini dengan teman-teman kalau nggak gara-gara lu juga yang nyambungin silaturahmi secara lebih luas gitu. Kayak doa terbaik buat Opung. Sobat Guratan Misteri, pandemi COVID-19 sudah kita rasakan selama 2 tahun ini. Dan ternyata pasca Eka Danu Anwara, salah seorang host dari Guratan Misteri, Nur Dewi Rahmadanti atau biasa kita sapa Madam Danti, juga terkena virus yang mematikan tersebut. Memang sempat telat Nur Dewi untuk dirawat di rumah sakit, namun alhamdulillah setelah beberapa lama ia dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Bogor, dan ia dinyatakan telah negatif meski sempat mengalami kritis
pada hari ketiga ia dirawat. Sok juga kita mendengar Danti kritis karena kita beberapa hari sebelumnya telah ditinggalkan oleh Opung. Namun yang namanya usia atau umur hanya Allah yang tahu. Sobat Guratan Misteri, di balik cerita 11 hari Danti dirawat, ternyata ia tidak hilang dari penerawangannya. Memang Danti ini dikenal sebagai salah seorang yang pernah mengalami mati suri. Pada video Guratan Misteri sebelumnya sudah ada. Dan kali ini ia ternyata di dalam ruangan di tempat ia dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Bogor ada cerita mistis. Seperti apakah ya? Dan saya akan mengulas ulang cerita dia karena Danti sekarang dalam perawatan penyembuhan yang belum dapat berbicara banyak karena sedang mengalami pernafasan yang tersengal-sengal. Cerita apakah itu yang sempat diceritakan Danti kepada saya? Sobat Guratan Misteri, hari pertama ia masuk ke rumah sakit sudah banyak cerita-cerita aneh. Di mana saat dia dirawat ternyata keluarga-keluarga yang sudah meninggal itu mengajak dia untuk bergabung ke alam lain. Dan memang cerita ini pas Danti masuk, ia sempat bercerita juga ke saya bahwa Fier, gue kayaknya rame nih, ada yang ngajak-ngajak gue. Kenapa Dan? Gitu. Enggak, kayaknya gue mau dibawa ke alam lain. Gue cuma bilang gini, Dan, lu fokus sehat, lu bisa sehat, gue bilang gitu. Lu banyak kok yang sembuh Dan, gue bilang gitu. Udah, lu fokus dengan kesehatan lu gak usah gubris dengan ajakan-ajakan itu. Gak bisa Fier, ini rame banget sekeliling gue gitu. Apa sih sekeliling tuh apa? Gak tahu. Gue kayak orang tuh berbaris di dekat gue. Tuh orang berbaris banyak banget Fier gitu. Dan dia sempat kayak ketakutan gitu. Kenapa? Dan lu fokus deh. Yang penting lu bisa fokus, sehat yang penting. Ya Fier, doain gue ya, biar gue ini, ya Dan gue selalu akan doain lo gitu. Lo teman gue, lo sahabat gue bilang. Dan pada hari kedua dia lost kontak, nggak ada hubungan apapun, nggak ngubungin gue, nggak hubungin apaan. Biasanya WA, pagi apa Fier? Hari kedua memasuki hari 3 nggak bisa ngubungin gue, ada apaan gitu. Dan salah satu saudaranya yang kebetulan saya kenal masang status WA, tolong kirimkan Al-Fatihah dan Yasin untuk saudari saya Nur Dewi Ramadanti. Sok lah kita gitu loh. Dengan adanya status itu, masa gue ditinggalin lagi gitu. Gue bilang gitu. Nah masuk ke hari keempat tiba-tiba iya WA gue bilang, Danti lu jangan macem-macem ya ninggalin gue bilang gitu. Enggak Fier gitu loh, enggak Fier, gue nggak akan ninggalin lo, gue bilang gitu. Lu bisa sehat Danti, lu bisa sehat, gue bilang. Karena bagaimanapun juga banyak yang sembuh kok, bilang gitu. Nah ternyata masuk ke hari ketiga dia kritis dan nyatakan bahwa dia mengalami oksigen yang menurun sangat drastis. Dan dia akhirnya Allahu alam masuk hari keempat, masuk hari kelima ia
dinyatakan mulai stabil. Dan selanjutnya banyak cerita-cerita menarik juga yang diceritakan oleh Danti, bahwa ada salah satu kamar mandi di ruangan itu, dan ternyata memang Danti itu di ruangan rawat COVID-19 ada 8 orang. Di salah satu kamar mandi itu, ia melihat ada salah satu sosok yang menyeramkan. Dan itu dia sempat minta gue untuk nerawang juga. Biar di sini ada apa? Bener nggak bener nggak pandangan gue di kamar mandi ini ada sosok ini? Gue bilang bener Dan. Gue bilang di situ, tapi bukan perempuan, bukan laki, ini makhluknya. Gue bilang iya biar ini serem banget gitu. Dan kamar mandi itu tidak pernah dipakai oleh siapapun, itu dikunci. Gue bilang gitu. Dan gue itu takut kalau ngeliat kamar mandi itu, karena sering nongolin. Udah Dan, lo fokus, mau fokus, mending lu jangan lihat aneh-aneh, gue bilang. Nah, lambat laun tiba-tiba masuk hari ke-5, Danti melihat pasien itu wajahnya kuning semua. Jadi tuh sebelah wajahnya kuning semua dilihat. Dan ternyata itu pandangan dia yang memang ternyata halusinasi ya. Kalau dibilang halusinasinya sudah di bawah kesadarannya, dia melihat bahwa suasana pasien itu kuning. Dan tidak hanya kuning, beberapa saat itu juga dia melihat ada perawat mengeluarkan kasur dari ruangan itu. Dan wah, merinding gue. Dan saat itu pasien-pasien yang melihat di kasur itu tidak ada orang yang dikeluarkan oleh perawat. Tapi Danti berisi keras, di situ ada orang, nenek-nenek katanya, lagi diinfus. Tapi nggak ada, gitu. Nggak ada orang, kata gue bilang gitu. Dia bilang, biar tuh halusinasi gue kali ya. Ya, gue bilang apa, halusinasi nggak apa-apa, kita sebut itu. Tapi cerita-cerita ini dia nggak sekali dua kali ngeliat itu. Ruangan dari tempat dia dirawat itu hijau semuanya. Hijau, dibilang Pierre, nih ruangan kok hijau semua ya, ini kayak di pantai selatan. Gue bilang udah Dan, lu nggak usah mikir. Iya, ini ada yang datang katanya, ada yang datang, hijau semua di ruangan ini. Gue bilang udah Dan, halusinasi lo Dan. Udah, gue bilang gitu. Bilang ini, Pierre, gue kayak nggak kuat gitu. Gue nggak bilang gini, nggak bisa Dan, lu harus kuat dan biarkan halusinasi khayalan yang makhluk-makhluk itu ada, itu anggap halusinasi gitu. Dan ternyata itu terjadi berulang-ulang. Dia selalu didatangi oleh makhluk-makhluk yang aneh, yang ingin mengajak dia, yang ingin menegur dia, yang ingin melihat dia di ruangan rumah sakit itu. Dan ternyata memang dari cerita yang sempat di WA oleh ini, setiap bangunan itu biar malam itu warna itu kadang berubah, kadang hijau, kadang merah, kuning. Tapi Eka sampai duduk, dari tidur bangun duduk, warnanya begitu. Jadi sekitar 10 menit warna nggak berubah. Yang paling seram itu pas warna kuning gitu, karena warna kuning itu yang tadi disebut bahwa membuat wajah-wajah pasien menjadi kuning. Dan kasak kusuk sering mengajak dia untuk ayo Danti gitu, kasak kusuk. Dan itu sangat membuat dirinya menjadi drop ketika orang-orang yang sudah meninggal selalu mendatangi dia. Dan banyak cerita-cerita menyeramkan di ruangan itu.
dari makhluk yang bentuknya nggak jelas, menyeramkan, dari bentuk yang pasien-pasien yang sudah nggak ada, itu selalu menampakkan diri di ruangan tersebut. Dan wallahu alam, sekarang ini Madam Danti sudah kembali ke rumah setelah 11 hari dirawat dan mengalami long covid karena dia mengalami asma yang membuat dirinya harus terapi pernafasan. Entah sampai kapan covid ini akan kita rasakan dan seberapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan, karena kalau kita dengar kawan, saudara, kakak, adik, orang tua, kita dengar kabar meninggal karena COVID-19. Untuk itu, Guratan Misteri ingin memberikan masukan bahwa COVID itu sebenarnya ada. Lalu apakah kita perlu takut dengan COVID? Kita bukan soal takut, tapi yang perlu kita waspadai adalah kita harus menjaga diri, harus yang disebut oleh prokes, jangan sampai kita ngeyel bahwa COVID dapat berbahaya apabila ada penyakit penyerta, itulah yang bikin berbahaya. Untuk itu, jangan sampai keluarga, teman, saudara-saudara yang menjadi korban COVID-19. Oke, demikian cerita dari Guratan Misteri, tribut untuk Eka Danu Anwara, video editor dari Guratan Misteri, dan cerita mistis dari salah seorang host Guratan Misteri, Madam Danti. Kita akan tunggu tayangan berikutnya, cerita langsung dari Madam Danti setelah insya Allah diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita tunggu komen-komentarnya yang positif. Terima kasih.